Al-baitul madrasatul ula. Rumahnya adalah pendidikan pertama. Siapa guru pertama anak kita? Orang tua perempuan. Ben aja anak mi ubu bayar hai. Menyekan je kobeng je kerja hindu. Karena orang laki-laki itu sifatnya kerja keras. Di wate dua uruk waga tayu coba baca ni nak. Nya kai main, kai malatan, paling-paling tu yang baca kali kan punyung kamera atau play perut. Jadi hantar lepasnya. Malah siksa yang akan gejuk ke anak akan ditimpakan kepada katanya apabila anak hana jaga. Nyokan but mayang urun silun. Dan dengan berkat anak pula lah katanya berpotensi tamang surga. Al-malu wal banuna zinatul hayah. Anak dan harta merupakan penghias dalam kehidupan. Anak nyangat tanya akan gebi sabah tempat yang layak di sisinya Allah. Tapi menyanuknya hanapa, maka yakinlah akan disiksa di yaumil qiyamah, bahkan di alam barzah. Itu perlu diperhatikan oleh kita semua. Hana anak nak cucuk, hana cucuk nak kemun, na adik yang jo anak badaya pegah bahawa kepedulian kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu walaupun anak di pesantren. Nyobe anak genang dut bak gure tiga. Nya tapo kecamatan ke meudaya. Badai gede karena haji mapai. Ataupun genang cukeh bak guru tiga. Ke cukeh le guru tiga. Cikok boleh. Hai boleh cikok. Yang karu dengan guru sampai hana jelah pesantren pindah ke dia. Sehingga anaknya tidak berhasil dalam kehidupan. Hanya itu perlu. Artinya kepedulian kita terhadap anak tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kajit merempok menggurai tiga ustaz. Nyon lun lu minta rezeki cula calo lun. Ibadat upat ini hana nuhun jak bak gede mekat ataupun hae mekat tupah bagok. Minta rezeki untuk na jajan ke sinyak dan SPP gaji. Etna kajit sinyak lung ustaz. Nyan menyalakinya pertanyaan pasti orang yang mengurus pendidikan anak kita akan punya kehati-hatian untuk mendidik anak kita. Tapi mian ada adanya je hanjut dan kinan. Wah udip mati hidayah. Itu hal yang paling bahaya dalam kehidupan kita sekarang. Allah berpesan dalam Al-Quran, hai urung-urung yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittisafu bil iman, orang-orang yang berwasaf dengan iman, sudah percaya dengan hatinya, percaya dengan lidahnya, dan percaya dengan anggota tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, jagalah dirimu. Berarti jaga oleh menyedro hana ta jaga, metu anu tajuk udaya, edanyo iwat tawo rumo, li tajuk anu hana ta tembayang, nyantu karu pun anu kan tau. Ngadayo. Allahu akbar masjid. Ayah, mak, jak sembahyang. Baru 2 uruk kajak doyah kayak atu lu. Nyantu akan karu nganji. Artinya pu segalom tacok tajaga anu minimal jaga adro le. Dan yang penting ngan pu jaga adro bi taatillah, dengan taat kepada Allah. Pupah adro le. Nya yang paling penting kan dro tanyo han jaga le urun lain. Ube malim jud gure-gure yang pegah gejak Abu Mudi, ayah cetrung dan yang lain sebagainya. Disampaikan baurung ron. Nyo tanyo bertaat kepada Allah, baik buat maksiat. Wate dengan kepegah dengan le kepegah, rumah nak jaga lom le gure-gure ni. Hana, maka yang paling penting adalah jaga dro. Yang kedua wa ahlikum, dan jaga keluargamu. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya apa makna qu anfusakum wa ahlikum nara, yaqulu addibuhum wa allimuhum. Beri adab. Pota yang dididik pun beri adab, pendidikan karakter, pendidikan akhlak, wa allimuhum, baru beri pemahaman, ajarkan ilmu pada mereka. Allah Ta'ala juga nak pernah malaikat menyangkut dengan adab. Nah tengok surah watai gena pejit Nabi Adam pun kiban gekeun li malaikat. Wa id qala
Kibaya ni. Wate Allah kena jad inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wate Allah kena pejit khalifah di muka bumi iaitu Nabi Adam. Bedak malaikat gekeun Allah Taala. Ya Allah, kepuna pejit manusia. Awaknya ni yasfikud dima, ente akan diperu iroro darah, dibuat kehancuran, dibuat kerusakan oleh manusia-manusia yang akan engkau ciptakan di muka bumi ini. Wa nahnu nusabbihu, kami ini kata malaikat bertasbih kepadamu. Jadi disambung oleh Allah Taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini kata Allah, aku ini adalah lebih mengetahui, yang maha mengetahui dibandingkan kalian tidak apa yang kalian tidak ketahui. Long lebih long tupu ke Allah Taala, pu yang menteng yang kalian tidak tahu, gekeun kepada malaikat. Yang selanjutnya hana gepiu enan oleh Allah Taala gecok tu Nabi Adam gehadapkan dengan malaikat. Watenya geyu sebutkan bahawa Nabi Adam bandum nama-nama tumbuhan, bandum nama benda, bandum nama yang terdapat dalam dunia ini disuruh sebutkan kepada Nabi Adam. Cikun watenya gecok nan mandum yang na lam dunia nyo gepedu alam mati Nabi Adam oleh Allah Taala. Watelehnya gejak wa malaikat, gekeun wa malaikat segolom geyu Nabi Adam. Gekeun malaikat, gekeun ngan kun timplak. Nah timplak bahasa Indonesia apa? Timplak menye bahasa Arab tabekitan. Maksud kena tak dengan ambil kajak lom. Menuk berang pati. Betat. Jadi gedut tapi dengan na pelajaran. Jadi gejak malaikat ci sebutkan legata bandum nama-nama yang na lam bumonyo, nama benda-benda dari yang paling ubud, termasuk lam tafsir lam tafsir Jalalain sampaikan getanya yang masalah nan gedut raya pu nan gedut ubud pu truk baknya getanya Allah. Pu jauh le malaikat, la ilma lana illa ma 'allamta, dan hana ilmu kamu ya Allah menyakan pernolero nya nak penolong lihat Allah Taala ge balik Allah Taala gejak bak Nabi Adam gedanya. Ya Adam, coba sebutkan, beritahu kepada mereka malaikat. Benar kan tergabung malaikat. Mesti nak protes Allah Taala ke pun apa je manusia. Tiba-tiba gecok dengan Nabi Adam, geyu berita, geyu pernah malaikat pupu nama-nama yang terdapat dalam dunia. Yang disebutkan oleh Nabi Adam kan disebutkan nan mendam. Kan disebutkan nyo batai, nyo ber, nyo benda. Ini semua nama-nama tapi disebutkan faedahnya. Nyo batai fungsi ji untuk nyo, nyo ber fungsi ji untuk nyo, disebutkan oleh Nabi Adam sehingga membuat malaikat takjub. Jadi lagi tanya juga lagi kan Allah watai gepernau malaikat gepernau Nabi Adam dari pesan tersebut dia kata cau yang giu pernau pun adalah Adam. Nabi Imam Asy-Syafi'i watai gua urumo juga gepernau adab getanyang pun adab dan ilmu le urung si ke. Ditanya watai ubud kepada anak mit baik tak pernah yang raya-raya ile. Apa yang paling penting? Ajarkan adab. Baik ke anak ada puskesmas, itiru unde. Jadi jid ke hal yang biasa. Ya, gaya pegah haba orang pesisir laut dengan orang gele kan beda. Punya pesisir laut nyan biasa dengan puskesmas, panamas, linmas. Yang kem-kem pengalaman. Jadi kata-kata kotor yang seperti itu kalau bahasa Arab ada juga kata kotornya ifranti. Itu kata kotor dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Aceh fatma nya kata kan gata. Ada yang dalam bahasa Indonesia di mana mamakmu? Nak kata. Jadi hambung ya. Jadi menurut daerah. Artinya kalimat-kalimat yang dilarang secara karakter yang hanagot dalam karakter baik ke anu ente ji akai turut. Agai contoh tiga go kena dengan silap. Hanya contoh hana pegah contoh ke go kelun. Anu kelun pernah ada ketanya 5 ban banjir pegah bahasa Aceh.
Lun tanya ika mak lun, so ayahkah ni? Kan ada yang so ayahkah. Berarti secara spontan dia jawab kah. Kenapa? Karena bahasa yang kita tawarkan so ayahkah. Jadi bahasa singkat artinya sampai ke mak lun, so ayahkah ni? Kah. Ada lun. Ada. Kenapa itu bisa terjadi kepada dia? Apakah salah anak? Bukan. Karena tidak adanya pendidikan akhlak terhadap anak-anak kita, ataupun hal yang kita didik salah. Perno akhlak. Dia akan lembut apabila orang tuanya lembut. Dia akan keras apabila orang tuanya juga keras. Dan kalian anak-anak mid yang broken home, yang urung si dengan ayah menyedegedi bandua ke hanapa, beda dengan itu tidak ayah hanapa. Tiba-tiba nama yang mampu cover bandum ke janji ke ya, ke janji ke mak untuk mengurus anaknya, itu berpotensi anaknya akan berhasil. Tapi punya bandua ke hanapa, saboh dari unang saboh dari ulangit, anak mid menjutu lagi anak mid anak saboh na, nyan berpotensi mereka lah yang akan terjebak dalam kesengsaraan dunia, kehidupannya tidak terarah. Dan pernah kejadian terhadap kehidupan sidro anak di daerah Abiyarahul Mudi nama Samsul Lung, termotivasi dengan kehidupan ji, orang tuanya pisah sehingga dia mencari jalan sendiri, bahkan pernah tersesat dalam agama yang bukan Islam. Datang para tim dari Abiyarahul Mudi termasuk Haji Umar dan Fadil Rahmi, dijemput dan disyahadatkan ulang, kembali sekarang mondok dan sudah bisa belajar kitab di daerah Rawhul Mudi. Apa yang perlu kita petik? Anak-anak itu akan tersesat mereka apabila tidak kita berikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu bukan hanya dengan materi semata, tapi dengan implementasi dari diri hidro. Nyom tanya tatuh iak siradang, anak pasti kamu sirai pelum, sirai po. Tanya kan guru juga demikian. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara, adibu, berikan adab terlebih dahulu kepada anakmu, wa allimu, baru berikan pengetahuan. Yang anak mid ya bubut kalau menunjuk kedai bak balai but pernah keroi le kahai ilin baru, ataupun dayo sibuk baru juk bak tempat ilmu pengetahuan. Baik wate ban lahir anak mid rukun iman tu pernah le dengkung, rukun Islam suah pernah le dengku di balik. Kenapa tidak kita sugestikan oleh diri kita sendiri? Karena kedekatan anak dengan orang tua perempuan itu sangat tidak ada batas. Al-madrasatul ula, al-baitul madrasatul ula. Remuknya adalah pendidikan pertama. Siapa guru pertama anak kita? Orang tua perempuan. Ben aja anak mi ubu bayah hai. Menyekan je kobeng je kerja hindu. Karena orang laki-laki itu sifatnya kerja keras. Jadi wate dua warga dayu coba baca ni nak. Nya kai main, kai malasan, paling-paling tu yang baca kali kan punyung kamera atau play perut. Jadi bek ni didik baru agam. Pajam baru agam tu. Oh karya becut. Karya becut. Nyan pu pengalaman ustaznya. Jadi lon tinyak lon jo baumi. Karena yang ngeluk karu sabi. Sebab hai dengan warga dah tahu le main anak mid. Ada hidayah pun lulus semua lah hari raya karena tanya golom hadapi anak mid ubud. Sehingga kan bak guru-guru TK nya kan di natan kalian guru TK agam. Paut TK dominan urang inang karena urinang sabar. Urinang siap urinang sabar, urinang cara didik anak mid. Maka menyertanya perle tanah melintai ke anak tu minta indang bepah. Begot dah karena yang didik anak dua roti kan rawai. Menyamalim muragam belum tentu dia mampu memalimkan anaknya. Tapi menyamalim murinang insya-Allah pasti anak tanya cucu tanya akan je kebuat. Kembali kepada topik ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah anakmu, adibu wa allimu. Ada pendapat yang lain dalam hadis dari Abi Talhah dari Ibnu Abbas, makna ku anfusakum yaqulu i'lamu, beri pelajaran kepada mereka
berikan ilmu kepada mereka bi taatillah, apa saja yang menyangkut dengan ketaatan kepada Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian semua, minal ma'asi, daripada maksiat kepada Allah. Dan perintahlah, wa'muru, perintahlah ahlikum bidzikri, dengan zikir kepada Allah, dan menjauhi minan nari, daripada api neraka. Nyankan kajian-kajiannya kali hanya pemahaman dari silapi dalam kehidupan katanya apa yang digalakkan oleh Allah Ta'ala untuk kita dijanjikan masuk dalam surga, dan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dengan sebab kita kerjakan hal tersebut berpotensi kita masuk dalam neraka. Nyakian giu didik bana hai ustaz jo badaya menyatanya hana ta jaga anak dari ubud masa dari ubud anak hana ta didik gerod, hana ta permun kehidupan awaknya. Wate ka balik bek ne bayang, wate ka balik ji kata lepas dengan gedaya. Wate katanya oleh malaikat meninggal ji, wate katanya oleh malaikat pakan ka hana ka semayang. Yo ubud long hana ka perno le urun si. Mau urun si ka aja ke? Mesti tegede hana je draw ke? Hana gak juk kamu bak pendidikan agama. Han terlepasnya. Malah siksa yang akan gejuk ke anak akan ditimpakan kepada katanya apabila anak hana ta jaga. Nyokan but mayang urun silun, dan dengan berkat anak pula lah legedanya berpotensi tamang surga. Al malu wal banuna zinatul hayah, anak dan harta merupakan penghias dalam kehidupan. Menye anak nyan god tanyo akan gebi sabah tempat yang layak di sisinya Allah. Tapi menyanuk nyan hanapa, maka yakinlah akan disiksa di yaumil qiyamah, bahkan di alam barzah. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka tersebut adalah manusia. So manusianya kafir, orang yang tidak beriman, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang tidak mendapatkan ridha Allah, mereka lah yang akan menjadi neraka. Bahasa Aceh bahasa Indonesia. Bahasa Aceh bahasa Indonesia bara punya bara ini tamnya bara api ya. Kudunya wakud itu maknanya adalah yang bisa menghidupkan api. Jadi bahan bakar ini manusia yang kuluri yang gedet dalam neraka. Itulah yang menjadi bahan bakar. Kan tanyo kan tu tamlek naudzubillah tamlek tanyo betam membutam dalam surga. Doa paling god. Tapi ururi yang tamang dalam neraka, mereka lah yang akan menjadi bahan bakar api neraka, dan khususnya orang-orang yang kafir. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Yang selanjutnya wal ijara, bate kan bate berjalan. Asnam, patung-patung yang disembah oleh orang-orang terdahulu. Yang sembah patung Maya Majusi sembah apui. Nasrani yang sembah patung Nasrani. Yahudi sembah patung. Maya Jino beda ke agama gop. Pokoknya yang non muslim yang sembah patung. Patungnya adalah yang terbuat dari bebatuan. Maya jamun ciput, Maya Jino jipegot pasir campur dengan semen dan air, jadilah patung. Tapi kalau dulu batu besar yang dipahat. Sehingga itulah yang waqila wal muradu biha al asnam allati ta'budu. Asnam, patung-patung yang disembah oleh orang-orang sebelum orang-orang yang tidak masuk dalam Islam. Mereka lah, itulah yang menjadi ataupun bara api neraka. Secara logika dia akan lucu menyabate jet ke ngapui, dan menyadunya batenya hanjut ke bara apui, tetapi dia menjadi alat untuk menyalakan api. Tapi di akhirat di yaumil qiyamah, itulah yang dijadikan sebagai pembangkit saya untuk raya apu yang kenyan ke bahan bakar.
Nya temah ju, makin le pegat, makin le ketut. Orang-orang jahiliyah bukan orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi karena mereka ego, sebahagian mereka orang pandai. Mereka percaya kepada Allah, tapi mereka meminta supaya Allah itu disandingkan dengan Tuhan yang lain yang bisa diperjualbelikan supaya lepeng dan investasi. Jadi faktor pakan Abu Jahal, Abu Lahab degil dekat kepada Nabi Muhammad karena menutup bisnis mereka menjual patung. Pulau patung sehingga tutup dengan wabtruk agama Islam. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. So yang jaga pintu neraka Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah Bek New Kim. Memang diciptakan oleh Allah Ta'ala Bek Kim. Nyop ele dah pegah Malik Zabaniyah. Pakan hana ke Kim. Yang kena dia pertanyaan hana ke Kim. Hana lembut Malik Zabaniyah. Gedang manteng ya tu. Bayangan jino bu. Contoh bayangan. Menya sapam-sapam yang na diberangkapan. Orang ji terlalu lembut. Yang berpotensi yang ji jaga, tempat yang ji jaganya akan ke belah belakang. Kai cemecu. Dan orang waktu itu mengenal hana ya. Yang waktu itu aja bak pintu warung. Pintu warung hana pakai helm. Iya pakai karena satpam itu bersifat tegas. Anjir lembem. Maka penjaga neraka, karena nerakanya tempat orang salah, diciptakan oleh Allah Ta'ala bertegas, berkeru. Hana cerita kli sifat sayangnya dicabut bak malaikat Malik Zabaniyah. Kah mungkin menyatakan sifat sayang apa masa tamong urus yang tua dengan Nabi. Hai Abu Lahab, Abu Jahal, kempaman Nabi sayangnya na bersifat darah dengan Nabi gearuang hana. Jadi sehingga sifatnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Itulah makna ghiladun syidad. Leh kru syidad. Mutamah-tamah lah. Jadi hana cerita. Malaikat Zabaniyah ngensu menteng kaya tu. Tahu wajah lebih ya dalam dan tidak ada sifat rahman dalam hati. Dalam hatinya dicabut oleh Allah Ta'ala dan hana sifat mahabbah, cinta. Malaikat tersebut beda bayang Malik Zabaniyah dan malaikat penjaga neraka tidak sama lagi. Malaikat pencabut nyawa. Kena orang meninggal dalam sabawati. Tapi ketuanya malaikat itu sangat banyak. Yang mengketuai pencabut nyawa adalah Israel. Malaikat Jibril sebagai ketua daripada seluruh malaikat. Ate malaikat Zabaniyah gepekruh oleh Allah Ta'ala. Naza'at min qulubihim rahmah bil kafirina billah. Gecabut dari ate malaikat Zabaniyah sifat rahmah. Apa makna rahmah? Kasih sayang bil kafirina terhadap orang-orang yang kafir billah kepada Allah, termasuk Abu Talib, termasuk Abu Lahab, termasuk Abu Jahal dan lain sebagainya yang sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mereka tidak memeluk agama Islam. Itulah yang dimaksud dengan kafir. Hana sifur rahman. Medegedi nasifur rahman yang berpotensi waktu lagi ada begah penuh akan sayang untuk ke family yang nak cangkut paut dengan Nabi Muhammad. Syidat. Mana syidat? Keruk silom. Tarkib. Artinya pegat syidatnya hana le orang yang paling keruk dalam dunia nya makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kecuali Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah ghayatul syidat. Beliau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang paling keras, tidak ada dua. Mutiyat kemungkar wa nangkir lebih berat lo Malik Zabaniyah. Jadi malaikat Israel lebih ia dalam malaikat Zabaniyah. Itulah malaikat penjaga neraka.